Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Desviandri Rahmadani Amri. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab puasa dan bab menjauhi maksiat yang dinukil dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Video ini saya bikin atau saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Al-Qiraah yang diampu oleh Dr. Nasiruddin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan bab puasa dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika takufful jami'al jawariha kama takufful batna wal farja. Dan hendaknya kamu menjaga seluruh anggota badanmu sebagaimana engkau menjaga perut dan juga kemaluanmu. Wa fil khabari, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khamsun yufattiruna shaim, 5 hal yang dapat menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Al-kidhbu, yang pertama yaitu berbohong. Wal ghibatu, dan yang kedua yaitu menggibah atau menggunjing. Wan namimatu, dan yang ketiga ada mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, yang keempat ada sumpah palsu. Wan nazru bisyahwah, yang kelima ada melihat dengan diiringi dengan syahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa adalah perisai. Wa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus, dan apabila salah satu dari kalian berpuasa, hendaknya janganlah berkata kotor. Wala yafsuk, dan janganlah berbuat maksiat. Wala yajhal, dan hendaknya jangan pula melakukan kebodohan. Fa in imru'u qatalahu aw syatamahu faqul inni shaim, dan apabila salah seorang dari kalian memakinya atau mengajak berkelahi, maka katakan kepadanya, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Summa jtahid an tuftira ala ta'amil halal, dan berusahalah untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal. Wala tastakthir fatazida ala ma ta'kulhu kullalailah, dan janganlah kamu menambah porsi makanmu melebihi porsi yang biasa kamu makan setiap malam. Wala farqo istawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah, maka tidak ada bedanya jika kau membiasakan makan 2 kali menjadi 1 kali. Maksudnya di sini 1 kali makan pada makan malam, porsinya sama seperti 2 kali makan. Wa innamal maqsudu bisyami kasru syahwatik, dan sesungguhnya tujuan dari puasa itu adalah menghancurkan syahwatmu. Wa tad'ifi quwwatik lituqawwiya biha 'ala taqwa, dan melemahkan kekuatanmu yang mana agar kau kuat dalam beribadah, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza akalta asyiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dahwatan, apabila kau makan di malam hari dengan makanan apa saja yang tidak dapat kau makan pada siang hari, yaitu pada saat kau berpuasa, fala faidatan fi shaumik, maka tidak ada faedahnya puasamu tersebut. Waqad saqulat alaika ma'idatuk, maka perutmu akan penuh dengan kekenyangan. Wa ma wi'au abqadu ilallahi ta'ala min batnin mali'in min halal, padahal tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang yang perutnya kekenyangan dengan makanan yang halal. Fa kaifa iza mul'a minal haram, maka bagaimana jika perutnya penuh kekenyangan dengan makanan yang haram? Fa idza arafta ma'na shaumi fastakthir minhu mastata'ta, apabila engkau telah mengetahui makna sesungguhnya dari puasa, maka perbanyaklah melakukannya sebisamu.
fa innahu asasul ibadah wa miftahul qurbat. Karena sesungguhnya puasa itu adalah asas dari ibadah atau dasar dari ibadah dan kunci kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, lahulufu fammis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil misik, lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak misik. Yaqulullah ta'ala azza min qail, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya dan minumannya karena aku. Fasawmu li wa ana ajzi bihi, maka dia berpuasa untukku dan aku yang akan membalas pahala puasanya untuknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannatu babun yuqalu lahu rayyan, di surga itu ada satu pintu yang disebut ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk pada pintu itu kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Fahazal qadr min syarhit ta'at yakfika min bidayatil hidayah, maka ini adalah penjelasan tentang ketaatan yang telah kami jelaskan kepadamu dari kitab Bidayatul Hidayah. Fa iza tajta ila zakah wal hajj, apabila kamu butuh penjelasan tentang zakat atau haji, au ila mazidi li syarhis shalah, atau tambahan dalam penjelasan salat, wasyam dan puasa, fatutlubhu mimma auradnahu fi kitabina Ihya Ulumuddin, maka kamu bisa mencarinya pada yang telah kami jelaskan di dalam kitab kami Ihya Ulumuddin. Langsung saja kita masuk pada bagian kedua dalam pembahasan kali ini. Al-qismus tsani al-qawlu fi ijtinabul ma'asi. Bagian kedua yaitu bab tentang menjauhi kemaksiatan. I'lam anna lid-dini syartaini. Ketahuilah bahwasanya agama itu terdiri dari dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'at. Yang pertama yaitu meninggalkan kemungkaran, dan yang lainnya yaitu mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wa tarkul manahi huwa asyad. Meninggalkan kemungkaran itu lebih sulit. Fa inna ta'at yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Karena sesungguhnya ketaatan itu, melakukan ketaatan itu bisa dilakukan setiap orang. Wa tarkus syahwat la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun, dan meninggalkan syahwat tersendiri tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang di dalamnya dijuluki oleh as-siddiqun. Walizalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajar su' wal mujahid man jahada hawahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan, dan orang yang berjihad itu adalah yang berjuang melawan hawa nafsu. Wa'lam annaka innama ta'sillahu ta'ala bijawarihka. Ketahuilah bahwasanya ketika kamu bermaksiat kepada Allah, maka kamu telah bermaksiat dengan anggota badanmu. Wahya nikmatu minallahi 'alaika wa amanatun ladaika. Padahal itu adalah nikmat yang Allah berikan padamu dan juga amanah untukmu. Fasta'anatuka bi nikmatillah ala ma'siyatin ghayatul kufran. Padahal menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam kemaksiatan adalah puncak dari kekufuran. Wa khiyanatuka fi amanatis tauda'aka Allah Ta'ala ghayatul tughyan.
dan kamu berkhianat atas amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah benar-benar dari melampaui batas. Fa'dauka ra'ayaka, anggota badanmu adalah gembalamu. Fanzur kaifa taro'ah, maka perhatikan dengan baik bagaimana kamu mengembalanya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah, ketahuilah bahwasanya setiap anggota badanmu akan bersaksi atasmu pada hari kiamat. Bilisan ditolak dzalik, dengan lisan yang sangat fasih. Tafdahuka bihi ala ru'usil khalaik, ia akan menyingkap rahasiamu di depan seluruh makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, hari di mana akan bersaksi lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka atas apa yang mereka perbuat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, hari di mana kami akan menutup rapat-rapat mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara pada kami, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Fahfad ya miskin jami'a badanika minal ma'asi, dan jagalah seluruh anggota badanmu dari berbuat maksiat, khususan a'dha'akas sab'ah, khususnya pada anggota badanmu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena sesungguhnya neraka jahanam itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum, dan pada setiap pintu itu ada bagian tersendiri. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallahu ta'ala bihazihil a'dha'i sab'ah, dan tidak akan masuk pada pintu-pintu tersebut kecuali yang bermaksiat dengan anggota 7 tersebut. Wahia, dan anggota tersebut adalah al-ainu, yaitu mata, wal uzunun, yaitu telinga, wal lisanun, yaitu lidah, wal batunu, yaitu perut, wal farjun, yaitu kemaluan, wal yadun, yaitu tangan, wal rijlu, yaitu kaki. Amal ainu, adapun mata, fa innama khuliqat laka litahtadiya bihi minaz zulumat, adapun mata dia diciptakan untukmu agar memberi petunjuk padamu ketika dalam keadaan gelap. Tasta'ina bihi fil hajah, dan agar ia bisa kau gunakan saat kau memerlukannya. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan dengannya kau bisa melihat keajaiban-keajaiban seluruh jagat raya bumi dan langit. Ta'tabiro bima fiha minal ayat, dan kau bisa dapat mengambil pelajaran dengan tanda-tanda kekuasaannya. Ya, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.